Nah, suudzon itu dilarang, apalagi menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh. Wala tajassasu, ya, tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, itu tidak boleh. Seorang istri suudzon terhadap suaminya yang kerja, curigai aja, takut suaminya itu main sama sekretarisnya. Nah, saya enggak punya sekretaris, aman nih. Ya, ini hanya Jadi itu nggak boleh, itu suudzon terhadap suami. Nah, suaminya kerja, sini udah mikir, suamiku ngapain, lah, suaminya kerja kok suamiku ngapain, kan gitu ya. Nah, akhirnya kan terbentur nanti. Lama-lama apa? Kalau merasa suaminya itu miliknya, repotnya apa? Nanti secara fisik dapat, otak kecilnya mengecil. Nah, mulai ada Parkinson. Nah, tremor. Nah, akhirnya apa? Itulah yang harus dikerjain. Jangan, gitu loh. Jangan, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Suami kerja ya sebagian bisa mendapatkan rezeki ya dikasih sama istri, sama anaknya, apalagi kan itu. Sama juga nanti istri saya ngapain di sana, istri saya ngapain? Iyalah, istrinya cantik aja dia mikir takut kehilangan. Nah, sudah, istri itu kan miliknya Allah, itu serahin aja sama Allah, doain agar dilindungi oleh Allah Ta'ala, tidak berbuat dolim, tidak berbuat maksiat, doain aja yang baik-baik, kan seperti itu. Nanti akan munculkan, kalau memang itu istrinya baik atau suaminya baik, dimunculkan baiknya. Kalau memang tidak, dimunculkan tidaknya. Kan seperti itu. Jadi jangan suudzon terhadap sesuatu. Benar terjadi. Atau kalau enggak otaknya mengecil, atau skizo atau halusinasi. Dan itu banyak. Di Indonesia sangat banyak sekali seperti itu. Halusinasi itu udah ranking. Iya. 1-3 itu Indonesia itu termasuk yang kuat itu. Jadi harus belajar untuk tidak suudzon. Kalau memang takdirnya begini ya terima saja. Gitu. Seperti itu kan, belajar ya. Ya Ustadz, tadi di keluarga, di kerjaan, di masyarakat juga banyak Ustadz. Jadi orang tuh suudzon terhadap tetangganya, kan cenderung ke fitnah nih nantinya Ustadz ya. Nah, ngelihat orang lebih langsung diomongin, oh itu hasil dari ini tuh, walaupun tuh belum ada pembuktian benar atau salahnya gitu Ustaz. Nah, jadi kalau orang yang suka suudzon tadi seperti Ustaz bilang otaknya mengecil dan lain-lain, apakah yang harus ditanamkan pada diri kami nih Ustaz kalau ada timbul mau suudzon supaya nggak terjadi, seperti apa tuh Ustaz? Ya, kalau Haji C ini kan insya Allah bisa lah, nggak suudzon lah ya. Insya Allah ya. Tapi kalau yang lain-lain kan macam-macam nih orang, jenisnya kan macam-macam. Nah, tetap yang bisa saya ceritakan adalah belajar agama. Karena dalam belajar agama Islam ini, orang yang paham tentang agama Islam, faham itu maksudnya itu dia juga belajar, dia ngerti, itu juga belum tentu dia bisa mengerjakan. Walaupun basic-basicnya dikerjakan, sholat, baca Quran, puasa itu dikerjakan, kemudian wudhu dan sebagainya dia dikerjakan lah itu. Tapi dalam muamalah yang lain belum tentu itu bisa. Dengan istrinya belum tentu dia bisa, dengan suaminya belum tentu bisa. Kan seperti itu, belum tentu dengan orang lain, belum tentu bisa. Karena apa? Karena untuk menjadikan seorang itu ahli di hadapan Allah Ta'ala atau bisa dikatakan soleh atau solehah itu, dia mengamalkan, dikerjakan perintah-perintah Allah itu dikerjakan. Allah bilang tidak suudzon, dia akan mendapatkan hidayah bahwa oh aku mikir begini ini suudzon, nggak boleh, sehingga istighfar, sehingga dia punya benteng untuk tidak mau berpikir yang kemana-mana. Kan seperti itu, tidak mau berpikir kemana-mana. Sudah dapatnya ini, Allah telah mentakdirkan ini, ya sudah. Kalau memang belum pas, ya berdoa pada Allah Ta'ala yang baik doanya, kan seperti itu. Nah, belajar agama itu tetap penting, karena kalau umpamanya seseorang itu tidak suudzon, itu sulit untuk tidak suudzon, tetapi paling tidak ingat bahwa kita itu suudzon, langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Langsung mohon ampun sampai pikiran yang suudzon itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala, kemudian baru puji Allah dengan bertasbih seperti itu, dan itu kerjakan.
Tiap kali ada suudzon, kerjakan yang seperti itu, karena itu obatnya di situ. Itu akan menghilangkan kerak-kerak suudzon yang ada dalam otak kita. Kalau kita tahu suudzon, istighfar. Nanti kalau suudzon sudah hilang, puji Allah dengan bertasbih. Begitu aja. Nanti kerak-kerak suudzon itu akan mulai hilang. Adanya nanti bisa aja haji melihat istri itu, wah istriku cantik banget. Tapi begitu udah nggak suudzon sudah. Kan nggak suudzon gitu. Menyenangkan hati ya senang kan gitu ya. Jadi cara menyelesaikannya insya Allah seperti itu. Jadi kalau suudzon mohon ampun kepada Allah, istighfar. Kemudian suudzon sudah mulai hilang, memuji Allah dengan bertasbih, benar-benar serius dengan tenang. Nah, nanti lama-lama kalau mau suudzon langsung istighfar, lama-lama insya Allah nggak mau suudzon sendiri. Jadi pikiran tuh nggak mau suudzon, sudah nggak mau suudzon. Hati nggak hasad. Hati nggak ada hasad, enggak, insya Allah. Jadi itu cara-cara menyelesaikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita mampu, walaupun ini sulit ya. Suudzon itu bagaimana, itu kan nelisip di antara mata sama telinga mendengarkan sesuatu, atau telinga mata mendengarkan sesuatu dari cerita-cerita istri, cerita suami, cerita teman, cerita saudara, akhirnya kan suudzon itu masuk. Kan begitu ya, berkelit setannya itu seperti belut istilahnya. Jadi tiba-tiba nongkrong aja terus suudzon. Kan seperti ya. Jadi kita harus pahami, belajar untuk tidak suudzon. Kalau suudzon mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau suudzon dihilangkan oleh Allah Ta'ala, bertasbihlah pada Allah. Nah, jika saudara-saudara sedulur beriman itu sudah terkena halusinasi, ya cari yang memang diizinkan bisa menyembuhkan oleh Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah loh ya. Jadi, wah saya sudah ada bunyi gini, suudzon. Banyak suudzon itu, ada suruh bunuh anaknya, banyak kasus-kasus itu yang muncul di TV. Itu kan banyak, yang nggak terekspos banyak sekali. Disuruh bunuh anak, itu ya diawali dari suudzon, yaitu menyimpan marah kepada suami. Jadi dia marah aja dengan suami otaknya. Nah, nanti lama-lama di sini ngomongnya bunuh anakmu. Bukan bunuh suamimu ya Pak? Hah? Nggak berani. Bunuh suamimu dia Pak? Karena dia nggak berani. Oh, kan suudzonnya kepada suami gitu ya? Iya, nah itu Dajjal itu yang sudah ngomong itu bukan jin. Jin itu nggak bisa. Jin itu nggak, insya Allah nggak bisa ngomong bunuh suami, itu sulit ya. Biasanya ibu-ibu muda tuh, Ustaz. Nggak harus muda, ibu-ibu yang nggak dikasih sedekah nafkah sama suami, itu bisa. Sudah dia itu nggak dikasih nafkah, kemudian dia punya anak bayi, nah mulai dia. Kan jengkel dengan suami, itu jengkel sekali kan itu. Yang di sono dikasih, yang sini nggak dikasih kan gitu deh. Mikir terus. Akhirnya di sini bunuh anak, akhirnya terjadilah yang di TV. Ibu-ibu yang gorok anaknya, itu awalnya dari situ. Makanya jangan ya, belajar jangan, berpikiran yang baik, husnudon itu harus kita latih, tapi jangan lebay husnudonnya kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin. Untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.